Detonator charged. Halo Futurist, ayo siapin otak kalian buat mikir. Karena kali ini admin Futurist mau ngebahas yang berat-berat nih. Duh, seberat apa sih admin Futurist? Ya pokoknya lebih berat dari diputusin pacar deh. Oke, sebelumnya admin Futurist mau tanya dulu nih. Siapa yang udah nonton atau baru punya plan buat nonton film Oppenheimer? Ayo. Nah, bagi Futurist yang mau nonton film ini, udah yakin 100% nih. Kalau kalian cuma mau ngikutin FOMO, mending mikir 2 kali dulu deh. Soalnya dia ada 5 hal yang bakal bikin otak kamu ikutan meledak kayak bom atom di film ini. So, penasaran apa aja? Sini admin Futurist kasih info. Let's go! Sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya biar admin Futurist makin semangat ngasih info menarik seputar film ke kalian. Kebalik papan bareng si Incut. Cus, dilanjut. Yang pertama, alur maju mundur yang belibet sampai akhir film. Ngomongin soal alur cerita, Christopher Nolan emang terkenal suka bikin film yang alur ceritanya di luar galaksi. Rumit banget. Kalau kalian nonton film Tenet, seharusnya udah nggak asing deh gimana alur maju mundur yang nanti juga digunain Nolan di film ini. Sumpah, dari awal sampai akhir nih film, alurnya bolak-balik terus, mana nggak dijelasin detail waktu dan tempatnya gimana. Tiba-tiba udah loncat aja kayak lagi main trampolin. Jadi kudu ekstra nyimak sama perbedaan tiap alur film ini biar paham jalan ceritanya kayak gimana. Kalau admin Futurist nangkep sih, ada 3 alur cerita berbeda. Yang pertama, alur cerita perjalanan Oppenheimer dari masih kuliah sampai bikin proyek Manhattan buat bikin bom atom. Yang kedua, alur cerita Oppenheimer saat diinterogasi di sidang etik tertutup. Dan yang ketiga, alur cerita dari perspektif Louis Strauss. Nah, kalau kata admin Futurist sih, dari ketiga alur itu dibikin kayak bubur diaduk. Walaupun kelihatannya dicampur dan berantakan, tapi masih enak-enak aja buat dinikmatin. Tapi kalau yang nggak suka sama bubur diaduk dan maunya kelihatan rapi, kayaknya bakal enak sama film ini. Intinya sih tergantung selera lah ya. So, kalian tim bubur diaduk atau enggak nih? Absen yuk di kolom komentar. Yang kedua, tokohnya banyak banget. Yang susah inget bakal nyerah ngapalinnya. Kalau kalian hafal semua tokoh di film ini, fix otak kalian punya memori puluhan giga. Ya gimana ya, walaupun film ini fokusnya sama Oppenheimer, tapi banyak banget tokoh lain yang juga ditampilin. Dari alur perspektif Oppenheimer aja udah banyak banget. Belum lagi ditambah sama tokoh-tokoh dari alur Louis Strauss. Dari tokoh ilmuwan, pemerintahan, tentara, sampai teman-teman dan keluarga-keluarganya pun banyak banget dimunculin atau sekedar disebut namanya. Kalau kalian main dikit aja, mungkin bakal ketinggalan tokoh-tokoh yang muncul atau disebut di film ini. Ya kalau bisa sih, yang punya ingetan dikit mending kosongin penyimpanan otak dulu deh buat nampung nama-namanya. Kalau enggak ya siap-siap aja otak kalian bakal error. Yang ketiga, problemnya kompleks dan bercabang, gak habis-habis sampai selesai. Ngelihat dari alur dan tokonya yang banyak, ngebuat masalah di film ini jadi kompleks dan bercabang, gak habis-habis sampai akhir film. Tiap scene di film ini kayak nggak dikasih napas gitu. Ada aja problem yang dialami tiap tokoh, terutama sama Oppenheimer. Kita kayak disuruh nggak berhenti ikutan mikir dan ngerasain semua problem yang dialami si tokoh. Tiap problem yang muncul pada tiap tokoh pun dibikin intens dan tiap pemerannya berhasil menjiwai karakternya. Oh iya, yang lebih parahnya lagi, setelah ending film pun masih ada problem yang belum dikelarin. Wah emang gila sih Nolan, udah problemnya kompleks, alurnya pakai segala dibikin maju mundur. Emang dah Nolan selalu bikin film yang bikin kita bilang, "Bang, udah bang." Yang keempat, sejarah perang dunia yang berat. Yang nggak belajar atau remet sejarah, mending belajar dulu deh. Yap, benar. Daripada nanti kebanyakan pelangap-pelongo dan ngantuk, mending kalian belajar dulu deh soal sejarah di film ini. Karena jujur, admin Futurist yang belajar sejarah aja banyak yang nggak paham soal sejarah di film ini gara-gara sejarah admin remet. Apalagi kalau kalian yang nggak belajar sejarah sama sekali. Kayaknya bakal kewalahan nonton film ini. Ya walaupun kalian masih bisa nyimak banget buat ngikutin alur ceritanya, tapi ada sejarah atau tokoh yang disebut dan nggak dijelasin secara gamblang.
Jadi ya kalau nggak tahu sejarahnya bakal nggak paham konteks ceritanya secara utuh. Nah, kalau admin Futuri saranin sih, kalian bisa aja tuh baca-baca dari artikel atau media sosial soal sejarahnya. Atau kalau yang males baca, kalian bisa nonton video penjelasan sejarahnya dari YouTube. Terutama penjelasan soal latar belakang Oppenheimer dan sejarah Perang Dunia Kedua terkait konflik Amerika dengan Nazi dan Jepang. Intinya persiapan dulu aja sebelum perang otak sama film ini. 5. Yang kelima, ilmu sains yang rumit nguji seberapa sains kalian. Nah, kalau tadi dipusingin sama sejarahnya, selanjutnya nanti kalian bakal dipusingin sama sainsnya nih. Ya kalian tahu sendirilah kalau Oppenheimer ini seorang ilmuwan dan bikin bom atom juga butuh kemampuan sains yang gila. Hampir setengah dari film ini nyeritain gimana Oppenheimer belajar sains sampai dia berhasil bikin bom atom di proyek Manhattan. Sains di sini bukan segampang hitungin volume air doang, tapi ngebahas sains astrofisika dan radiasi yang kompleksnya bukan main. Jadi kalau kalian gak punya basic sama sekali soal kedua sains itu, gak bakal paham deh apa yang dijelasin. Soalnya di film ini udah gak ngebahas basicnya lagi, tapi udah langsung to the point ke pengetahuan pakarnya. Ya untungnya sih film ini gak ngeliatin secara detail banget lah cara bikin bom atomnya kayak gimana. Kalau iya, dijamin balik-balik dari nonton film ini otak kalian bakal makin konslet dan gemuh. 6. Bonus, adegan bom atom meledak bikin lega sejenak. Dari sekian banyak scene yang ada di film ini sih scene favorit admin. Scene dimana bom atom diuji coba, bikin jiwa raga admin langsung plong banget setelah sebelumnya dibombardir sama yang berat-berat. Cuma di scene ini yang gak perlu mikir dan tinggal ngerasain sensasi ledakan dari bom atomnya. Otak admin Futurist pun bilang, santai dulu gak sih? Efek visual dari bomnya dibikin wow banget dan suara ledakannya yang bener-bener menggelegar berasa ada gempa kecil. Emang sih guys, film-film di tangan Nolan dari sinematografi dan efek audiovisual ya nggak pernah gagal. Oh iya, fun fact aja nih guys, kalau tiap ledakan yang dibuat di film ini tuh no CGI alias real ya guys ya. Niat abis emang Nolan and team. Nah, itu dia 5 hal plus bonus yang bisa kamu siapin bagi yang belum nonton Oppenheimer. Sebenarnya sih kalau kalian mau tetap nonton tanpa tahu apa-apa juga nggak masalah. Kalian masih bisa nikmatin aja sinematografi, efek audiovisual, dan scoring yang masterpiece dari sosok Nolan yang emang nggak usah diragukan lagi. Tapi nantinya malah beresiko nggak sih? Gak bisa nikmatin ceritanya yang dibikin seru abis. So, kayak ada yang kurang gitu kalau setengah-setengah nikmatinnya. Dah, segitu dulu pembahasan dari admin Futuri soal film Oppenheimer. Kalau kalian ada komentar atau unek-unek dari pembahasan tadi, cus di komen aja di kolom komentar di bawah. See you on the next video Futurist.